Salam dari Sobat Ngarik Riau. Hari ini kita kedatangan saudara kita, korban dari kecelakaan 2 hari yang lalu. Kejadiannya di malam hari, dan kemarin kecelakaannya itu luka pada bagian kepala. Nih, boleh lihat sini saudaraku. Kita lebih dekat lagi ya. Nih. Ya. Jadi lukanya itu sekitar segini panjangnya. Hampir 1 telunjuk saya nih lah panjangnya, dan dalamnya tuh memang sangat dalam sampai ke tengkorak kepalanya ya. Dan jahitan di dalam lukanya ini sekitar 50 sampai 60 jahitan saudaraku. Hampir 2,5 jam kita untuk menangani lukanya karena memang begitu banyak darah, luka hebat. Sampai pusing enggak semalam? Ya. Pusing ya. Pusingnya mungkin salah satunya karena kemarin kita tanya, Bang Rohimnya ini saat kejadian belum makan. Kalau boleh tahu nih, ceritakan bagaimana bisa sampai jatuh melanggar pembatas jalan dengan kecepatan berapa kelajuan? Kecepatannya itu sekitar 80-an kayaknya, Pak. 80-an. Terus kok bisa jatuh tuh jatuh sendiri ataupun melanggar sesuatu? Cuma ada kendaraan ke depan, lepas itu kena silau mata, nggak nampak. Kena lampu lah ya. Kena sorotan lampu. Kena sorotan lampu. Jadi nggak nampak pandangan. Sekali nampak pun di situ udah kayak aspal putus. Aspal putus itulah yang dilanggar dengan kecepatan 80-an. Jadi kondisi motor saat ini itu macam bagian depan hancur ya? Bagian depan hancur, cuma kap samping itu pun hancur. Mengapa terlalu laju ataupun dengan kecepatan tinggi untuk naik motor? Apakah ada yang darurat, dapat telepon dari keluarga atau bagaimana? Ini kerjanya di mana nih? Di Dumai. Di Dumai ya? Iya. Enggak sih, cuma udah kangen aja sama istri. Udah rindu lah ya sama keluarga ya. Emang udah berapa lama tidak ketemu sama keluarga? Berapa? 4 bulan saudaraku. Kerja di Dumai ataupun di daerah lain selama 4 bulan tidak ketemu keluarga. Anak berapa? Anak 2. Anak 2. Jadi dari pihak bos ataupun di tempatnya Bang Rohim kerja udah tahu dah? Udah dikabari tadi malam, Pak. Dapat berapa hari libur? Nunggu sembuh baru bisa kerja lagi. Nunggu sembuh baru bisa kerja lagi. Ya ini saudaraku, dan pesan untuk Bang Rohimnya, tetap jagalah keselamatan dalam berkendara. Apalagi ini tidak menggunakan helm ya semalam ya. Bayangkan, dalam menggunakan motor kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm, dan inilah akibatnya. Memang semalam kita sendiri yang menangani dengan kondisi berlumuran darah, penuh dengan darah, apalagi kepala. Sedikit aja luka, kena benturan ataupun robek, itu darahnya memang sangat banyak ya. Dan kejadian semalam saudaraku, itu datang orang tuanya menangis karena takut melihat kondisinya Bang Rohim ini. Yang dikhawatirkan mungkin dengan orang tuanya, Bang Rohimnya ini sebagai anak mungkin luka parah, bahkan akan dirawat, bisa jadi mungkin akan diseken. Malam kejadian setelah udah dijahit kepalanya, di rumah bisa tidur nggak? Bisa, Pak. Bisa tidur? Bisa. Tidak ada rasa denyut gitu? Ada. Tidak ada ya? Tidak. Merasa bersyukur enggak? Bersyukur ya, karena tidak terjadi sesuatu yang memang lebih parah. Kalau kecepatan 80, itu kan kencang tuh ya. Kencang. Kalau mungkin dilihat dari kendaraan, pasti mati itu orang. Mati. Apalagi yang dilanggar batasan jalan yang tinggi ya. Itu pas jatuh nih, ada kepikiran di hati aku, ini hari ini aku mati. Itu aja, Pak. Oh gitu. Ya, tapi alhamdulillah. Jadi waktu kejadian semalam, ada masyarakat yang membantu. Jadi dari tempat kejadian dibawa ke puskesmas, masyarakat yang membawa kan? Ya. Masyarakat yang membawa ke sini ya. Jatuh tuh aku bangun, langsung mau ngidupkan Honda. Mau pulang langsung. Mau pulang langsung. Tidak kepikiran, tidak perasan kalau kepalanya ini udah bocor. Enggak perasan lah. Cuma
pas nyetak tonda itu kan aku gini, darah ke darah turun ke badan semua, ke kaki. Jadi kataku ini cuma sedikit bang, aku bilang gitu kan, nggak apa-apa, anak istri aku udah nungguin di rumah. Udah nungguin di rumah. Mungkin beranggapan hanya sedikit, yang penting nanti paling lecet, bisa dibersihkanlah di rumah. Ternyata lukanya sangat lebar bahkan dalam. Ya bersyukur hanya bagian kepala, kaki, tangan tidak ada masalah, hanya sedikit lecet ini aja ya. Jadi tadi dianjurkan kapan lagi untuk ganti perban? Sekitar 3 hari lagi suruh sini. 3 hari lagi. Obat ditambah lagi. Ditambah lagi supaya nanti cepat kering. Kalaupun nanti dalam 3 hari ternyata di 2 hari sudah ada keluhan, mungkin rasa tidak nyaman, pusing, denyut, datang aja ke sini. Ya. Ini pelajaran bagi kita semua. Ya, ini bukan tentang wah, syukurlah tidak ada masalah, tapi tetap jaga keselamatan menggunakan helm. Ini kepala loh. Kalau sempat bermasalah, retak, ada pembekuan darah di dalam, ada hal-hal yang memang sifatnya mungkin serius, lukanya, apa tidak jadi rugi kita? Apa tidak membebankan keluarga? Kita menangani luka ini waktu kejadian 2 malam yang lalu, itu hampir 2,5 jam. Karena memang benar-benar setiap dibuka aja lukanya, itu darahnya tuh memang sangat banyak, sampai nyembur. Ya, karena apalagi bagian kepala. Saking ingin cepat pulangnya, makan pun tidak sempat. Bahkan dalam kondisi, saya yakin pasti ngantuk enggak, Bapak tuh? Ngantuk. Tetap ngantuk ya. Sebelum pulang itu malamnya tidurnya cukup enggak? Kurang tidur? Kurang tidur jam 3 Pak. Tidur jam 3. Gara-gara main di Main apa? slot. Oh main juga ya. Dahlah, jangan main-main slot lagi. Tak ada deh orang yang kaya karena slot. Sayangi keluarga, duit ya, penat-penat kerja, bahkan memenuhi kebutuhan keluarga, anak lagi, daripada duitnya lebih ke slot, lebih bagus kasihkan ke keluarga. Jangan main. Tak payahlah ya. Untuk apa dapat pun duit pun bukanlah duit halal tuh. Nanti dipotong aja semua, digundul aja semua rambutnya. Ya, kemarin kita hanya yang kita bersihkan ataupun kita gundul itu di bagian daerah yang luka supaya lengket perbannya, saudaraku. 3 bulan yang lalu sebelum kejadian ini, si abangnya Rohim, waktu adiknya yang kecelakaan tuh siapa namanya? Takim ya, adiknya juga 3 bulan yang lalu kecelakaan, dibawa juga ke puskesmas. Ya sama, tidak menggunakan helm, tapi tidak separah ini lukanya. Satu badan lecet semua karena jatuhnya di aspal. Ini semalam jatuhnya ke pinggir ataupun masih di pengerasan gitu? Itu di pas penaikan itu Pak, penaikan jalan. Nah, penaikan jalan itu kan, misalnya jalan itu putus, mau naik itu kan. Jadi Rohimnya itu mental ke depan langsung ke natap aspal ya. Jadi ini memang aspal yang menghantamnya ya. Untuk besok kalau memang udah sembuh ke Dumai, bawalah helm. Kita tidak tahu kapan terjadi kecelakaannya, nasib kita mungkin saat itu lagi apesnya mungkin. Ingat, sayangi keluarga. Ini kalau sempat seperti ini, entah gara-gara jatuh, gara-gara luka, benturan kuat, cacat kita, apa tidak jadi rugi kita? Udah tidak bisa bekerja, jadi beban keluarga, anak masih kecil. Jadi nanti ujung-ujungnya istri yang menjadi tulang punggung. Jadi kalau memang mau berubah, berubahlah. Kalau masalah motor, saudaraku, mau rusak, mau hancur, tidak jadi masalah. Yang penting orangnya sehat. Ini, dalah nanti orangnya sakit, motornya hancur. Yang untungnya, masih ada untungnya pula nih ya. Yang untungnya jatuh sendiri, tidak melanggar orang lain. Kalau sempat melanggar orang lain, orang yang kita langgar itu mungkin luka, mungkin patah, dah pasti ganti rugi kan? Ya. Ada SIM enggak? SIM terus mati Pak. SIM-nya udah mati. Tinggal di kota Dumai loh. Di sana tetap pakai motor. Tetap pakai motor.
Bayangkan, SIM-nya aja tidak ada. Usia berapa? 28 atau 29 itu. Usia 28, 29, jalan 29 ya. Kita doakan semoga Bang Rohim cepat diberi kesembuhan supaya bisa beraktivitas lagi. Tadi jahitan yang dibuka masih basah mungkin karena baru 2 hari. Nanti kita lihat lagi karena tadi bukan saya yang ngontrolnya saudaraku, tapi tim ya. Yang penting tetap pesan saya minum obat rutin, jaga pola makannya, istirahat dulu, dan jaga kebersihan lukanya supaya nanti biar cepat sembuh ya. Ada apapun masalah dan kendala, nanti masalah untuk lukanya datang ke sini ya. Ya udah, sehat-sehat ya. Ya, Pak. Sayang keluarga, ingat. Oke.